wabarakatuh. Kami Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang biometrik. steganografi. Happy watching. Steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Sebaliknya, kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan, tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung dan graphen menulis. teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasia, teks atau gambar di dalam berkas-berkas lain yang mengandung teks, image, bahkan audio tanpa menunjukkan ciri-ciri perubahan yang nyata atau terlihat dalam kualitas dan struktur dari berkas semula. Metode ini termasuk tinta yang tidak tampak, microdot, pengaturan kata, tanda tangan digital, jalur tersembunyi, dan komunikasi spektrum lebar. Tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam praktik yang kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang tidak terlihat berbahaya. Perubahan ini bergantung pada kunci, sama pada kriptografi, dan pesan untuk disembunyikan. Orang yang menerima gambar kemudian dapat menyimpulkan informasi terselubung dengan cara mengganti kunci yang benar ke dalam algoritma yang digunakan. Pada metode steganografi, cara ini sangat berguna jika digunakan pada cara steganografi komputer karena banyak format berkas digital yang dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Format yang biasa digunakan diantaranya format image, bitmap, BMP, GIF, PCX, JPEG, dan lain-lain. Format audio, WAV, VOC, MP3, dan lain-lain. Format lain, text file, HTML, PDF, dan lain-lain. Kelebihan steganografi jika dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesan tidak menarik perhatian orang lain. Pesan-pesan berkode dalam kriptografi yang tidak disembunyikan, walaupun tidak dapat dipecahkan, akan menimbulkan kecurigaan. Seringkali, steganografi dan kriptografi digunakan secara bersamaan untuk menjamin keamanan pesan rahasianya. Sebuah pesan steganografi plain text biasanya pertama-tama dienkripsikan dengan beberapa arti tradisional yang menghasilkan crypttext, kemudian covertext dimodifikasi dalam beberapa cara sehingga berisi ciphertext yang menghasilkan stegotext. Contohnya, ukuran huruf, ukuran spasi, jenis huruf, atau karakteristik covertext lainnya. Dapat dimanipulasi untuk membawa pesan tersembunyi, hanya penerima yang harus mengetahui teknik yang digunakan. Dapat membuka pesan dan mendeskripsikannya. Metode steganografi. Kebanyakan algoritma steganografi menggunakan sebuah kombinasi dari bidang jenis teknik untuk melakukan sebuah tugas dalam penyelubungan pesan rahasia. Dalam sebuah selubungan berkas, sebuah program steganografi dibutuhkan untuk melakukan hal-hal berikut, baik implisit melalui suatu perkiraan maupun eksplisit melalui sebuah perhitungan. Namun, kelebihan bits dalam selubungan file yang dapat digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia di dalamnya. Memilih beberapa di antaranya untuk digunakan dalam menyelubungi data dan penyelubungan data dalam bits dipilih sebelumnya. Ada 4 jenis metode steganografi, yaitu 1. High Significant Bit Insertion atau bisa disebut dengan LSB. Metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital tersebut berbeda-beda. Contohnya, pada berkas image, pesan dapat disembunyikan dengan menggunakan cara menyisipkan pada bit rendah atau bit yang paling kanan. Pada data pixel yang menyusun file tersebut, pada berkas bitmap 24 bit, setiap pixel atau titik pada gambar tersebut terdiri dari susunan 3 warna merah, hijau, dan biru yang masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit dari 0 sampai 255 atau dengan format biner 0000000 sampai 1.
Dengan demikian, pada setiap Excel berkas bitmap 24 bit, kita dapat menyisipkan 3 bit data. Kekurangan dari LSB insertion dapat diambil kesimpulan dari contoh 8 bit Excel. Menggunakan LSB insertion dapat secara drastis mengubah unsur pokok warna dari Excel. Ini dapat menunjukkan perbedaan yang nyata dari cover image menjadi stego image, sehingga tanda tersebut menunjukkan keadaan dari steganografi. Variasi warna kuning jelas, variasi warna kurang jelas dengan 24 bit image, sehingga file tersebut sangatlah besar. Antara 8 bit dan 24 bit image mudah diserang dalam pemrosesan image seperti cropping dan composition. Keuntungan dari LSB insertion, keuntungan yang paling besar dari algoritma LSB ini adalah cepat dan mudah, dan juga algoritma tersebut memiliki software steganografi yang mendukung dengan bekerja di antara unsur pokok warna LSB melalui manipulasi elemen. Algoritma and transformation. Algoritma composition adalah metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dua fungsi tersebut adalah discrete quotient information atau DCT dan wavelet transformation. Fungsi DCT dan wavelet yaitu menginformasi data dari satu tempat atau domain di tempat domain yang lain. Fungsi DCT yaitu mentransformasi data dari tempat spatial domain ke tempat frekuensi domain. Dedundant pattern encoding. Dedundant pattern encoding adalah menggambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan dari cropping atau kegagalan. Kerugiannya yaitu tidak dapat menggambar pesan yang lebih besar. Yang keempat, spread spectrum method. Spread spectrum steganografi terpencar-pencar sebagai pesan yang diacak, encrypted melalui gambar, tidak seperti LSB. Untuk membaca suatu pesan, penerima memperlakukan algoritma dengan crypto key dan stego key. Metode ini juga masih mudah diserang, yaitu menghancurkan atau merusak dari kompresi dan proses image atau gambar. Sejarah steganografi dalam buku Histories of Herodotus Steganography dengan media kepala Buddha dikisahkan oleh Herodotus penguasa Yunani di tahun 440 BC, yaitu dengan cara kepala budak dibotaki, ditulis pesan, rambut budak dibiarkan tumbuh, budak lalu dikirim, di tempat penerima kepala budak digunduli supaya pesan dapat terbaca, memakai tinta tak tampak invisible ink. Tinta dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Tulisan di atas kertas bisa dibaca dengan memanaskan kertas tersebut. Kriteria steganografi. 1. Impracticable. Keberadaan pesan rahasia tidak dapat dideskripsikan secara visual atau secara audio untuk stego audio. 2. Fidelity. Kualitas cover objek tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. 3. Recovery atau pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali. 4. Capacity atau ukuran pesan yang disembunyikan sedapat mungkin besar. 3 tipe steganografi, yaitu 1. Pure steganografi yang artinya tidak membutuhkan kunci sama sekali. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritmanya, contohnya null capture. 2. Secret or symmetric key steganografi, artinya menggunakan kunci yang sama atau evening dan extraction, contohnya kunci untuk membangkitkan bilangan acak, kunci untuk mengekspresikan pesan dengan algoritma kriptografi simetri atau DES, AES, dan lain-lainnya. 3. Public key steganografi yang artinya menggunakan dua kunci,
kunci publik untuk e-binding, dan kunci privat untuk encryption. Contohnya, kunci publik RSI untuk mengekripsikan hidden message, kunci privat RSI untuk mendefinisikan hidden message. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan keamanan informasi. Sasaran keamanan komputer sendiri yaitu perlindungan informasi terhadap pencuri atau korupsi. Komputer bersifat sangat pribadi, karena itu kita sangat membutuhkan sistem keamanannya. Upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja proses komputer dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber daya sistem agar tidak dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak berwenang. Dua hal penting keamanan komputer yaitu ancaman dan kelemahan sistem. Menurut Gen Vickers dan Sparkford, komputer biasanya aman jika diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 5 tujuan keamanan komputer yaitu ada availability, confidentiality, data integrity, control, sama audit. Metode pengamanan komputer. Keamanan komputer ada network topology, security information management, IDS atau IPS, for scanning, dan paket fingerprint. 3 contoh keamanan komputer yang berkaitan di kehidupan sehari-hari antara lain keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Risiko keamanan komputer sendiri adalah kejadian yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan terhadap hardware, software, data, serta kemampuan untuk memproses. Istilah kriminal dunia komputer, yaitu cybercrime, suatu tindakan ilegal yang dilakukan dalam internet, contohnya hackers. Munculnya penyebab resiko keamanan komputer, adanya serangan jaringan atau internet, akses yang tidak diizinkan, pencuri komputer, pencurian informasi, serta pencurian software. Cara mencegah datanya program jahat. 1. Install program antivirus di semua komputer dan selalu mengupdate-nya. 2. Program yang di-download harus di-scan. 3. Jangan pernah masukkan media storage ke dalam komputer ketika keadaan sedang mati. Watermarking adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyisipkan informasi ke dalam data ilegal. Informasi yang disisipkan tersebut merupakan informasi tentang kepemilikan data yang bersangkutan. 2 tipe watermarking yaitu watermarking dapat dilihat dengan jelas, diinterpretasikan oleh mata manusia untuk data yang disisipkan seperti logo dan tulisan. Watermarking tidak terlihat, data yang disisipkan ke dalam dengan tujuan agar tidak mempengaruhi penampilan dari data tersebut dengan cara yang dapat diketahui. Kelebihan watermarking sendiri. Yang pertama, gambar yang disisipkan pesan rahasia tidak terlihat perbedaannya dengan gambar ori. Yang kedua, penyisipan watermarking tidak merusak kualitas gambarnya. Yang ketiga, hasil gambar yang didapatkan cukup bagus. Kekurangannya watermarking sendiri yaitu tidak dapat menyisipkan data yang besar, sehingga kita tidak dapat menyisipkan data atau sebuah logo maupun tulisan di dalam gambar tersebut dengan size yang besar. Yang kedua, susah membedakan gambar yang sudah di watermarking atau belum dengan kasat mata untuk melihat gambar asli yang belum di watermarking. Sangat susah untuk membedakannya, tapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan aplikasi tertentu. Kesimpulan yang terdapat di watermarking tersebut untuk menyisipkan data pada suatu media lain, yaitu redundant, pattern, and condition. Salah satu metode yang cocok digunakan untuk watermarking karena tahan terhadap proses transformasi cropping pada gambar yang sudah disisipi, namun dengan penyisipan yang mengakibatkan data pesan yang telah disisipkan tidak dapat berukuran besar. Biometrik berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan metron yang artinya mengukur. Secara umum adalah studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Dalam dunia teknologi informasi, biometrik relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi.
Teknologi biometrik merupakan teknologi yang memanfaatkan identitas individu baik secara fisiologis sehingga dapat dijadikan alat atau kunci dalam kontrol akses ke sebuah sistem. Teknologi biometrik merupakan bagian dari sistem keamanan. Tujuan utama teknologi ini untuk menjaga dan melindungi identitas seseorang. Pengidentifikasi biometrik sangat khas, karakteristik yang terukur digunakan untuk mengidentifikasi individu. Dua kategori pengidentifikasi biometrik meliputi karakteristik fisiologis dan perilaku. Karakteristik fisiologis berhubungan dengan bentuk tubuh, akan tetapi tidak terbatas pada sidik jari, pengenalan wajah, DNA, telapak tangan, biometrik tangan, pengenalan iris, yang sebagian besar telah diganti retina, dan bau atau aroma. Karakteristik perilaku terkait dengan perilaku seseorang, namun tidak terbatas pada ritme mengetik, kiprah, dan suara. Menurut survei Pink Identity baru-baru ini, 92% perusahaan menilai autentikasi biometrik efektif untuk mengamankan data identitas yang disimpan di tempat. Sebanyak 86% mengatakan efektif untuk melindungi data yang disimpan dalam cloud public. Banyak cara telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan personal authentication, seperti penggunaan password, kartu identitas, personal identification number atau PIN, dan password. Namun cara itu tidak lagi akurat karena berbagai cara telah dilakukan orang untuk memanipulasi identitas tersebut. Selain itu, peluang untuk hilang atau bahkan lupa sangat besar. Untuk saat sekarang ini, kebutuhan mengharapkan sistem autentikasi identitas yang lebih akurat, cepat, dan nyaman untuk digunakan. Solusi yang paling tepat tentunya dengan menggunakan teknologi biometrik. Objek yang digunakan berasal dari diri pribadi yang tidak dapat dicuri, lupa, atau bahkan hilang. Struktur fisiologis seorang tidak akan sama, sekalipun individu tersebut kembar, sehingga sistem akan memberikan ruang kontrol akses yang mudah dan murah. Personal authentication saat ini sudah banyak dikembangkan dengan objek yang berbeda-beda. Di antaranya terdiri dari pengenalan tanda tangan, sidik jari, dan pola wajah, dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah pengenalan wajah, atau yang bisa disebut dengan face recognition. Wajah termasuk identitas unik yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga dapat dengan mudah untuk dikenali oleh sistem autentikasi. Autentikasi merupakan metode yang digunakan untuk melihat apakah orang atau pengguna tersebut betul-betul orang yang berhak dan dipertanggungjawabkan keasliannya. Bagaimanapun bentuk metodenya, teknik ini memiliki kesamaan dalam mengumpulkan karakteristik. Satu, universal karena dapat ditemukan pada semua individu. Yang kedua, unik karena kemungkinan untuk membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Permanen memungkinkan perubahan seiring waktu, dapat direkam karena karakteristik individu tidak dapat dikumpulkan tanpa persetujuan mereka. Terukur memungkinkan untuk perbandingan di masa depan, pemalsuan bukti. Untuk meningkatkan keamanan dan akurasi, biometrik multimodal menggabungkan beberapa sumber biometrik. Sistem biometrik multimodal biasanya memerlukan dua kredensial biometrik untuk identifikasi positif seperti wajah dan sidik jari. Dan bukan hanya satu, sistem ini mampu mengatasi keterbatasan yang biasa ditemui dalam sistem unimodal.